Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini, izinkan saya sedikit berbagi mengenai hal mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Hal ini bisa mendatangkan ide yang belum pernah terpikirkan. Segala yang ajaib bisa datang dari hal yang tidak kita sangka-sangka. Dan perusahaan yang teman-teman pimpin ataupun organisasi karya yang teman-teman rintis akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Hal apakah itu? Yuk kita bahas. Teman-teman mungkin sering melihat mobil dengan merek Mercedes-Benz atau mungkin punya beberapa di rumah. Nah, perusahaan mobil ternama Jerman ini pernah mengalami kekhawatiran loh. Pada saat itu, merek andalan mobil mereka, yaitu Mercedes-Benz, tidak bisa connect dengan generasi baru saat itu. Mereka berharap bisa menemukan goncangan inovasi dari para ahli terkait produk mobil yang diinginkan anak muda di Amerika. Maka dari itu, sekelompok senior eksekutif Mercedes-Benz terbang ke San Francisco, Amerika Serikat untuk menemukan ide inovasi. Pertemuan dilakukan di Hotel Jantung Kota Francisco. Dave Petnaik, seorang konsultan inovasi yang memfasilitasi workshop saat itu, membuka dengan menjelaskan tentang pentingnya empati dalam proses menemukan inovasi. Tak lama kemudian, Dave berkata pada seluruh pesertanya, "Anda jauh-jauh datang dari Jerman, datang ke sini untuk lebih mengenali pemuda Amerika, kan?" Dave kemudian mempersilahkan 10 pemuda-pemudi Amerika untuk memasuki ruangan. "Silahkan kenalilah mereka," kata Dave. Selama setengah jam, setiap peserta dipasangkan dengan seorang pemuda. Percakapan pun dimulai. Tujuannya, para senior eksekutif itu harus benar-benar mengenali teman percakapan mereka. Bagaimana mereka menjalani hidupnya, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka khawatirkan. Para senior eksekutif itu terkaget-kaget. Ternyata apa yang mereka temukan dalam percakapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Bahkan, banyak di antara anak muda yang mereka temui tidak ingin memiliki mobil, walaupun mereka mampu untuk membeli mobil mewah. Selesai aktivitas itu, Dave memberikan uang $50 kepada masing-masing senior eksekutif. Mereka diberi waktu 2 jam untuk membeli hadiah untuk para pemuda yang menjadi teman percakapan mereka. Nah, tidak lama setelah itu, mereka pun datang. Ada yang membeli souvenir khas Francisco, ada yang membeli buku kewirausahaan dan menyisipkan sisa uang kembalian ke dalam buku itu. Mereka kemudian meminta untuk memberikan hadiahnya langsung kepada yang bersangkutan dan melihat bagaimana reaksi mereka. Sebuah hadiah yang kita berikan kepada seseorang itu mencerminkan siapa kita dan bagaimana persepsi kita kepada orang itu. Sebuah souvenir khas Francisco, apa menariknya itu untuk orang Francisco? Itu tanda bahwa senior eksekutif masih fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak benar-benar mengenali teman percakapannya. Sementara si pemuda yang menerima buku kewirausahaan sangat terharu menerimanya. Ternyata dalam percakapan mereka, si senior eksekutif menangkap keinginan mendalam si pemuda untuk menjadi wirausahawan. Hanya saja dia tidak tahu harus mulai dari mana dan sedikit kesulitan dalam mengumpulkan modal. Buku yang dihadiahkan itu adalah wujud kepedulian sang senior eksekutif. Nilai uang yang diselipkan memang tidak seberapa, tapi itu adalah sebuah dukungan pada si pemuda untuk segera memulai usahanya. Bagi si pemuda, kepedulian dan dukungan itu adalah hadiah yang sangat istimewa. Keesokan harinya, semua senior eksekutif terbang kembali pulang ke Jerman dengan membawa hadiah yang spesial. Hadiah ini bukan berupa benda ataupun uang,
melainkan sebuah pemahaman mendasar bahwa mereka tidak akan bisa berinovasi jika mereka tidak benar-benar memahami siapa orang yang hendak mereka layani. Cerita ini saya kutip dari Dr. Indrawan Nugroho. Saya pikir ini adalah konsep dasar dari human relation. Perusahaan atau organisasi karya tidak akan bisa menjalankan visi dan misinya, menemukan ide, lalu berinovasi jika mereka tidak benar-benar memahami masalah yang dihadapi karyawan dan partner karya yang ada dalam suatu instansi yang hendak mereka rintis. Jika setiap orang ingin bekerja dengan harmonis, dengan segala perbedaan pandangan, motivasi, dan pencapaian tujuan, maka setiap orang yang ada dalam kelompok kerja pada suatu organisasi hendaklah memahami human relation. Human relation dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak, menurut Onung Effendi. Untuk itu teman-teman, marilah kita tumbuhkan rasa empati dalam hati. Mari kita pupuk segala potensi kebaikan agar mekar dengan membawa kesejukan serta hal yang istimewa. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kata yang tidak berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.